Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Kuku Bima Energy. Selamat malam pemirsa, sekitar pukul 6 petang sore tadi, angin puting beliung disertai hujan melanda wilayah Bale Endah, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya ratusan rumah porak-poranda. Angin berkekuatan kencang ini menyapu 3 kecamatan Bale Endah, Pamengpeuk, dan Banjaran Kabupaten Bandung selama 5 menit. Sekitar 200 rumah hancur, rata-rata atap dan genteng rumah warga terangkat. Selain itu sejumlah pohon dan tiang listrik tumbang akibat kencangnya angin. Hingga kini warga mulai membersihkan rumah mereka dari reruntuhan bangunan. Demikian kabar terkini, terima kasih, selamat malam. Anda baru saja menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Kuku Bima Energy. Menurut survei saya, 80% orang minum Kuku Bima Energy. Tahu dari mana, Cak? Jangan mikir berat-berat. Otakmu bisa bocel-bocel. Lihat, Chris John, Doni Kusuma, Adire, sudah 10 tahun minum. Banyak rasanya. Terus yang 20%-nya lagi? Minum Kuku Bima Energy juga. Setiap hari, kayak saya. Terus hasil surveinya piye? Jangan banyak nanya, minum langsung. Mau tamu bocel-bocel? Mau. Bilang aja lah, mau bocel? Mau minum. Kuviwa memang beda. Selamat malam. Tragedi yang menimpa AirAsia barangkali mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan telah menggariskan lahir, jodoh, dan mati pada setiap orang. Apapun yang kita lakukan, jika semuanya sudah menjadi suratan, maka akan terjadilah. Tapi kadangkala seperti apapun sulitnya kita hadapi, termasuk juga kecelakaan dan tragedi, jika Tuhan tidak menghendaki nyawa kita tercabut dari diri kita, maka dia akan tetap di sana. Malam hari ini, kami akan hadirkan 2 narasumber yang memiliki pengalaman yang sama-sama mengalami kecelakaan transportasi udara, tapi kemudian bisa kembali hidup dan menjalankan hidupnya seperti sedia kala setelah peristiwa itu terjadi. Narasumber pertama kami adalah seorang penerbang yang berhasil menyelamatkan ratusan penumpangnya di saat kondisi pesawat mesinnya mati sama sekali. Dia adalah Kapten Abdul Razak. Apa kabar, Kapten? Malam. Malam, silakan. Oke. Ini pakaian penerbang sehari-hari. Ya. Anda masih aktif di Garuda ya, sampai sekarang. Ketika media menyiarkan tragedi yang menimpa AirAsia, Ya. apa yang kemudian terlintas di benak Anda? Jadi yang terjadi di AirAsia pada bulan Desember, Ya. akhir Desember kali ya, teringat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang pernah kami rasakan pada tanggal 16 Januari 2002 yang lalu. Ya. Kesan apa yang paling melekat di benak Anda terkait dengan peristiwa yang Anda? Jadi waktu itu memang hampir seluruh Indonesia hujan dan hampir keseluruhan banjir. Jadi awannya tidak begitu tebal, tapi begitu sudah mendekati daerah Blora, dan waktu itu saya minta turun karena sudah waktunya turun pesawat. Dan untuk landing? Ya, jadi sudah melalui Blora, kemudian pada saat itu sudah meninggalkan 31.000 kaki dan mau menuju ke Yogyakarta.
Dari jauh memang sudah saya set dari weather radar yang di ada pesawat saya itu. Memang waktu itu memang weather radarnya kurang baik. Jadi penangkapan dari cuaca yang di depan saya itu, jadi weather radar kami waktu itu hanya cuma 2 warna, warna merah sama warna hijau. Oke. Jadi waktu Merah itu berbahaya, warna itu berbahaya, hijau itu oke lah, nah, tipis-tipis saja. Jadi begitu kita meninggalkan 31.000 kaki, mulailah pesawat itu masukin awan. Tetapi masih dalam tahap goncangannya tidak begitu kencang. Begitu kurang lebih meninggalkan Blora, kemudian menuju Yogyakarta dan akan melewati kota Solo misalnya. Dan pada saat itu sebenarnya tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi, ya, tinggal sedikit lagi. Jadi begitu kurang lebih di ketinggian 23.000 kaki, tiba-tiba karena memang waktu itu saya sudah memilih daripada awan yang begitu tipis, tetapi karena weather radar saya kurang baik, maka waktu saya melewati hijau ternyata begitu masuk merah semua. Ketika Anda masuk ke daerah yang tadinya hijau ternyata merah, ya. Apakah Anda merasa bahwa confident ini akan lewat? Gitu? Memang tadinya dari weather radar itu karena kurang baik penangkapannya, jadi begitu sudah masuk merah saya sudah nggak bisa kemana-mana. Tidak bisa menghindar. Tidak bisa menghindar. Turun. Betul. Jadi dan Anda koordinasi dengan ATC juga waktu itu memang tidak, setelah diberikan hanya koordinasi dengan ATC hanya diberikan turun saja, dan waktu itu kurang lebih 23.000, tahu-tahu kedua mesin pesawat saya mati. Ketika mesin mati, apa yang kemudian terlintas di benak Anda? Jadi begitu dia memasuki awan yang begitu tebal dan merah, guncangannya itu ke atas dan ke bawah, kemudian samping kiri kanan, dan kemudian tiba-tiba suara dari luar itu sudah campur antara angin, hujan dan es, jadi sudah kencang sekali. Tiba-tiba tahu-tahu dua-duanya mati. Setelah mati, kemudian dalam SOP itu si co-pilotnya menyatakan bahwa both engine flame out. Mesin keduanya tidak berfungsi. Mesin tidak berfungsi. Kemudian setelah saya lihat betul-betul mati, kemudian saya bilang take action. Kemudian dia action, dalam memori itu kita menyalakan kembali. Setelah dinyalakan kembali, kemudian sekali dia tidak mau, kemudian diulangi lagi dia tidak mau, kemudian kita masih punya standby generator. Kemudian standby generator itu kita nyalakan supaya nanti kita punya electrical. Setelah kita nyalakan standby generator, ternyata juga mati. Semuanya mati. Kemudian baterainya mati semua, total semua mati, komunikasi mati, electrical mati, lampu semua mati. Lampu semua mati. Pengatur udara mati dan semuanya mati semua. Dan begitu di belakang karena mesinnya mati, electrical mati, kemudian dia masih punya baterai, dan ternyata baterai emergensinya itu nyala. Kemudian salah satu dari awak kabin ke depan. Setelah dia ke depan, kemudian saya pesan ke beliaunya bahwa standby emergency. Saya katakan tolong di briefing ke penumpang karena kedua mesin kita mati. Pada titik itu, ketika Anda dilatih untuk bisa mengendalikan kepanikan, karena Anda seharusnya merupakan satu-satunya orang yang terakhir panik di pesawat. Kalau bisa tidak panik sama sekali begitu kan. Tapi bagaimana juga Anda manusia, Anda punya rasa takut, bagaimana Anda mengendalikan diri Anda waktu itu? Apa yang Anda pikirkan waktu itu? Jadi setelah ketidakberhasilan itu akhirnya sudah ditaruh, kemudian saya katakan ke co-pilot bahwa sekarang sudah mati semua. Pada saat sebelum emergency checklist itu, dia mainin mic, kemudian dia mayday, dia minta tolong ke bawah karena memang komunikasinya sudah mati. Maka saya katakan taruh saja, kita berdoa.
Dalam doa itu saya katakan bahwa, ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Saya siap ya Allah. Kalau Engkau mengambil kami siap. Tapi permintaan kami, selamatkanlah penumpang kami. Setelah selesai berdoa, kemudian saya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai takbir, kemudian saya konsentrasi lagi, kemudian dia monitor apa yang saya terbangkan. Begitu dia 17.000 kaki, kita bisa melihat hamparan. Cuacanya jadi lebih terang? Lebih terang, jadi waktu di 17 kaki itu kita sudah bisa keluar dari awan yang begitu tebal. Dalam posisi gliding? Dalam posisi gliding. Dan Anda melihat sawah katanya? Saya melihat sawah. Nah, ada perdebatan antara Anda dan kopilot untuk mendarat di sawah atau mendarat di sungai yang Anda juga lihat Bengawan Solo. Kami akan kembali dengan penjelasan Anda terkait dengan itu. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Dengan tangan saya yang gemetaran, kemudian saya nyalakan, saya nggak tahu mau telepon dengan siapa. Kemudian saya pencet, ternyata nikmati setiap langkah, tumbuh bersama Friso. Nutrisi premium yang membantu menjaga si kecil dari dalam. Kini hadir di Indonesia. Ini dunia gue. Kecintaan gue ngidupin suasana. Seperti kecintaan gue pada Indomie rasa soto. Paling lengkap, pas buat nyantai. Buat gue, Indomie rasa soto, jagonya soto. Razia Top Coffee. Daftar dan pasang data ini. Kena razia Top Coffee, langsung 50.000. Jual lebih dari 2 varian Top Coffee, jadi 100.000. Pembeli 50.000. Untuk pedagang terdaftar, menangkan 12 paket umroh, 1 pemenang tiap 2 minggu. Masih kurang? Gosok kardusnya langsung bawa motor. Tunggu razia Detektif Top. Dari kehidupan sosial hingga eksklusivitas masyarakat, tersaji di sini. Karena kalau bikin perahu yang baru ini sekitar 4-5 miliar. Bangunan atau gubuk-gubuknya ini memang banyak sekali atau seperti apa, kira-kira butuh waktu berapa hari kalau begitu? Ruang kita, TV One memang beda. Kembali di Kabar Malam, saya sudah bersama dengan dua narasumber saya. Dia akan merekam sekitar 25 jam per akhir. Pilot menghadapi apa yang disebut sebagai kekeliruan disorientasi spasial. Berhasil diangkat bagian dari black box yang disebut dengan flight data record. Apa kabar Indonesia Malam? TV One memang beda. Ternyata pemberian gerasi itu tergantung dari presidennya. Pidana mati nggak ada urusannya sama penjaraan. Bagaimana mau dijerakan orang udah dimatiin? Aparat penegak hukum dalam konteks kinerjanya belum sungguh-sungguh dalam arti proses penegakan hukumnya secara adil. Yang mengatakan bahwa ini hak prerogatif, ini beda presiden, beda ini. Ini terus terang mengagetkan saya. TV One memang beda. Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menggeledah kantor pemerintah Kabupaten Selayar menyusul penetapan 3 pejabat Pemkab Selayar sebagai tersangka. Truk pengangkut ayam mengalami kerusakan parah dan ringsek di bagian depan setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk di kilometer 92 ruas. Mengabarkan setiap informasi terkini, berbagai peristiwa yang terjadi. Kabar Malam di TV One memang beda. Si ibu yang satu ini membawa anaknya yang masih kecil saat bekerja. Di Amerika Serikat, orang tua dapat mengirimkan anaknya melalui paket pos. Inilah ikan laut yang dibuat menjadi bagar yang mengundang selera itu.
Majalah Pagi, TV One memang beda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama Kapten Abdul Razak dan bercerita tentang pengalamannya sekitar 13 tahun yang lalu. Ketika Anda sudah keluar dari awan CB itu dan kemudian sudah melihat hamparan sawah, dan kemudian Anda berdiskusi dengan kopilot, apa yang terjadi setelah itu? Jadi begitu kita keluar dari awan, kemudian kita bisa melihat hamparan sawah. Dan waktu itu kita diskusi bagaimana emergency ini yang paling terkecil kita jangan sampai korbannya lebih banyak. Waktu itu co-pilotnya menyarankan ke sawah. Kemudian memang waktu itu hampir seluruhnya banjir. Jadi kita sawah banjir, tutup air dan semuanya air semua. Tapi kita tidak tahu kedalaman banjirnya itu seberapa. Dan waktu itu dia menyarankan ke sawah. Tapi waktu itu saya menyangkal bahwa kalau ke sawah itu kita tidak tahu bawahnya ada apa dan kemungkinan kita semuanya mati. Kemudian begitu saya melihat sebelah kiri, saya melihat sungai dan akhirnya saya katakan ke beliaunya, bagaimana kalau ke sungai itu? Akhirnya beliau setuju dan akhirnya saya arahkan ke sungai itu dengan alasan bahwa impact pertama pesawat itu tidak keras dan kemungkinan kita masih hidup. Perdebatan tidak terlalu lama waktu? Tidak terlalu lama. Ya. Kemudian setelah pesawat turun terus sampai akhirnya 3.000 kaki dan ternyata saya melihat suatu jembatan. Kita bisa ambil contoh dari pesawatnya. Ini pesawat boleh dipegang. Pesawatnya dalam posisi sungai itu berkelok-kelok Anda katakan. Ya. Apakah kemudian pesawat itu dalam posisi gliding dan mesin mati Anda arahkan untuk mengikuti arus? Jadi waktu itu sebelah sini jembatan. Begitu saya melihat jembatan, kemudian saya panik karena waktu itu tadinya memang pesawat itu mau saya arahkan di bawah jembatan. Karena jembatan banyak tiangnya, akhirnya saya panik. Kemudian saya balikkan lagi bahwa saya sejajarkan sungai itu dengan pesawatnya ini. Waktu itu dari arah utara ke selatan, kemudian ke arah utara lagi, dan kemudian pada saat final approach-nya ini, ternyata di sini ada jembatan satu lagi. Yang waktu itu memang saya harus melompatin jembatan satu. Jadi bagaimana pesawat ini sudah tidak ada mesinnya, dan saya harus lompatin jembatan yang satu itu, dan saya landing di antara dua jembatan yang sangat susah sekali. Kondisinya masih tidak memungkinkan lagi untuk melewati jembatan kedua? Saya berusaha untuk melewati jembatan yang kedua itu. Dan pada saat dia belok ke jembatan kedua, kemudian beloknya terlalu tajam, akhirnya kepala saya teriak-teriak, beng, 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 beng. Karena karena kalau tidak terlalu tajam, dia tidak akan sejajar dengan sungai itu. Maka saya katakan ke kepala saya bahwa biarin saja supaya pesawat ini nanti bisa landing di sungai itu. Kalau tidak, kita akan keluar. Waktu itu akhirnya pesawat saya arahkan ke sungai dan kemudian menyentuh permukaan air, dan di belakang itu, karena di belakang ini ada menyentuh batu besar, kemudian dia berhenti sendiri dan berbelok kanan sendiri, yang akhirnya itu keras? Cukup keras, karena waktu dia menyentuh batu besar itu menyentuh tempat duduknya awak kabin, yang dua-duanya dia terlempar keluar. Yang satu terlempar jauh dan yang satu dekat. Yang satu terselamatkan dan yang jauh tidak terselamatkan. Dan yang tidak terselamatkan itu Santi. Kemudian kapan Anda mengetahui bahwa salah satu awak Anda menjadi korban? Jadi begitu selesai evakuasi semua, kemudian saya masih di dalam pesawat, dan dalam SOP itu memang Anda yang terakhir keluar. Dan saya dilaporkan bahwa salah satu dari awak kabin kami
tidak ada. Saya ke pesawat lagi dan saya cari lagi, ternyata tidak ada. Dan malam itu saya diberitahu bahwa ada salah satu, tidak tahu apakah itu penumpang atau awak kabin, meninggal. Kemudian kita suruh identifikasi dari awak kabin itu sendiri. Setelah semua yang terjadi, 5-10 menit adalah proses yang digunakan untuk dari kondisi yang mesin mati dan kemudian mendarat. Buat kita itu relatif singkat, saya tidak tahu bagaimana Anda merasakan itu. Ketika itu berakhir, bagaimana perasaan Anda kemudian? Apa yang Anda komunikasikan dengan kopilot Anda? Jadi begitu selesai berhenti pesawatnya, kemudian evakuasi semua. Dan waktu itu co-pilot sempat membuka jendela, kemudian saya juga buka jendela, kita melihat apakah pesawat ini akan tenggelam atau tidak. Dan begitu dia tidak tenggelam, kemudian akhirnya kita dobrak dari pintu kokpit, karena pintu kokpit waktu itu sempat kena benturan dan dia tidak bisa dibuka dengan normal. Akhirnya kita buka dan akhirnya semuanya evakuasi semua. Apa perasaan Anda waktu itu? Begitu sudah selesai semua, evakuasi semua, kemudian waktu itu saya agak bingung, saya komunikasi sama siapa dan pakai apa. Waktu itu saya sempat bawa handphone, kemudian dengan tangan saya yang gemetaran, kemudian saya nyalakan, saya nggak tahu mau telepon dengan siapa. Akhirnya tangan saya gemetaran semua, dan begitu saya kebetulan kuat, kemudian saya pencet, ternyata saya pencet waktu itu pas di kantor. Ya. Siapa yang menerima? Waktu itu chief saya yang kebetulan pas lagi di kantor, dan saya beritahu bahwa saya melakukan emergency dan saya sudah mendarat di sungai karena saking kagetnya dia barangkali ya. Akhirnya dari Jakarta itu saya telepon terus, kemudian tanya posisinya di mana, kemudian saya tanya sama penduduk, dan akhirnya dari kantor itu kontak ke Yogyakarta dan Solo. Butuh proses berapa lama untuk kemudian Anda memutuskan Anda terbang kembali? Jadi begitu setelah kejadian, kemudian saya diproses sampai ke psikolog, dan dari psikolog itu butuh berapa lama? Butuh 6 bulan saya untuk mengembalikan stres yang pernah saya alami itu. Stres seperti apa dan bagaimana kemudian dengan kondisi yang buat saya tidak terbayangkan sama sekali untuk kemudian mengembalikan posisi seperti semula, Anda berada di kokpit dan kemudian menerbangkan pesawat kembali setelah apa yang Anda alami. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami juga akan hadirkan satu narasumber kami malam hari ini yang juga mengalami kondisi kecelakaan transportasi udara. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dinginnya itu masih berasa, takutnya itu masih berasa. Ternyata profesi ini nggak main-main. Kejujuran adalah hal yang paling berharga. Top Coffee memang enak. Ada kejujuran dan kekuatan dalam rasa dan aroma Top Coffee Blend. Ada nikmat dan rasa yang memberi makna bersama. Saatnya bicara jujur, berani. Beli 3 gratis 1. Ayo rayakan momen wow si kecil bersama ribuan ibu lainnya. Ini salah satunya. Momen wow Rainan ketika ia membuatkan saya kue ulang tahun dari lilin mainan. Tak disangka, ia ingat ulang tahun saya dan ia mampu berkarya dengan lilin mainannya. Saya yakin dukungan nutrisi yang tepat akan memperkaya kreativitasnya. Terima kasih Frisian Flag. Yuk dukung momen wow si kecil dengan nutrisi yang optimal dari Frisian Flag Jelajah dan Karya. Razia Top Coffee. Daftar dan pasang tanda ini. Kena razia Top Coffee langsung 50.000. Jual lebih dari 2 varian Top Coffee jadi 100.000. Pembeli 50.000. Untuk pedagang terdaftar menangkan 12 paket umroh, 1 pemenang tiap 2 minggu. Masih kurang? Gosok kardusnya langsung bawa motor. Tunggu razia efektif Top. Menyingkap esensi Al-Quran dalam kehidupan. Ketetapan Allah yang berlaku di alam raya ini selalu berhubungan. Manusia dan alam itu harus satu arah. Hingga tidak ada lagi kita mendengar orang mengatakan alam tidak bersahabat dengan kita. Yang benar kita atau sebagian manusia yang merusak alam itulah yang tidak bersahabat.
Tafsir kehidupan. TV One memang beda. Setiap hari kami mempersiapkan yang terbaik, berbagai peristiwa penting. Itu tuntutan sudah kita lakukan maksimal 5 tahun yang lalu. Jadi apakah PDIP memang menawarkan ini untuk Demokrat berkoalisi? Dengan pidana penjara selama 8 tahun. TV One memang beda. Investigasi kasus-kasus terkini. Observasi fakta yang tersembunyi. Semua ada dalam sorotan kasus di TV One memang beda. Menjelajahi kuliner dengan cita rasa yang berbeda. Jadi namanya sayur garu karena cara masaknya dikorek-korek atau digaru ya. Dari setiap informasi menu hingga penyajian yang membangkitkan selera. Selera asal. Udah enak nih. Di TV One memang beda. Si ibu yang satu ini membawa anaknya yang masih kecil saat bekerja. Di Amerika Serikat, orang tua dapat mengirimkan anaknya melalui paket pos. Inilah ikan laut yang dibuat menjadi bagar yang mengundang selera itu. Majalah Pagi. TV One memang beda. Pemirsa, narasumber kami selanjutnya adalah Laura Lazarus. Beliau adalah, terima kasih saya amankan dulu ini. Beliau adalah seorang awak kabin waktu itu di Lion Air, mengalami kecelakaan yang jaraknya juga tidak terlalu jauh juga di Solo ya, di Solo juga ya. Sama di Solo. Kita akan berbincang tentang Anda dan apa yang Anda alami sampai sekarang karena dampak kecelakaan itu Anda masih menggunakan alat bantu seperti tadi. Sebenarnya udah pernah bisa jalan karena efek dari kecelakaan itu, efek dari pengobatan juga. Sekarang tulang kakinya keropos, jadi iya benar saya harus pakai tongkat kembali sudah 1,5 tahun. Oke, saya kembali ke Kapten Rozak terlebih dahulu. Seperti saya katakan tadi, trauma merupakan hal yang bisa saja muncul setelah peristiwa yang Anda alami. Gitu. Dan Anda mengatakan 6 bulan Anda butuhkan waktu untuk kembali terbang. Ya. Dalam fase 6 bulan itu, trauma seperti apa yang paling membebani Anda? Jadi waktu itu saya harus berobat ke psikolog. Dan di psikolog itu kita kemudian konsult dalam waktu 6 bulan. Dan waktu itu 3 kali. Yang pertama 2 bulan pertama masih belum dirilis, kemudian balik lagi dan terakhir pada 6 bulan berikutnya akhirnya dirilis untuk bisa terbang kembali. Turbulens itu seperti bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Anda, begitu kan? Anda juga pasti merasakan itu. Nah, Kapten terbang kembali waktu itu. Ya. Turbulens pertama yang Anda hadapi, apakah itu memanggil kembali ingatan Anda tentang apa yang terjadi dengan pesawat terakhir Anda? Jadi setelah 6 bulan kami di training kembali dan kemudian kami masuk simulator. Di simulator? Di simulator. Ya. Kemudian diberikan exercise seperti kejadian itu dan saya sangat-sangat takut sekali. Takut sekali, saya tidak berani melihat di depan. Kemudian saya akhirnya bisa kembali lagi. Dan pada saat terbang betulan pertama itu kemana? Waktu pertama itu saya ke Pekanbaru dan saat itu tangan saya gemeteran pada saat mau landing. Jadi memang waktu itu instruktur saya dia sudah siap-siap kalau terjadi apa-apa dia akan take over. Anda terbang dengan instruktur Anda? Ya, waktu itu saya belum bisa dilepas gitu. Jadi kopilot Anda adalah instruktur Anda? Ya, instruktur saya. Kemudian saya didampingin sampai bisa pulih kembali. Dan pada saat terbang pertama kali itu saya memang gemeteran sekali pada saat mau mendarat itu.
Begitu sudah yang kedua dan ketiga sudah berkurang. Laura mengalami kondisi yang mungkin tidak lebih menguntungkan dari Kapten Rozak. Kalau Kapten Rozak bisa mendarat dengan selamat, kondisi fisiknya terluka waktu itu? Tidak ya? Sama sekali. Laura cukup parah terluka. Iya. Oke. Kalau saya mengajak Anda kembali ke masa itu, apa yang kemudian Anda bisa ceritakan kepada kita terkait dengan peristiwa yang Anda alami? Yang bisa saya ceritakan adalah kecelakaan ini bukan kecelakaan yang pertama dalam hidup saya. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai awak kabin? Ya, sebagai awak kabin itu sudah kecelakaan yang kedua kali. Kedua kali. Yang pertama di Palembang. Di Palembang waktu itu keluar jalur ya? Iya. Selang berapa bulan kemudian mengalami hal yang sama dengan pesawat yang sama dan bersama dengan teman baik saya. Yang pertama kali kita pernah sama-sama kecelakaan. Ini yang kedua kita ngalamin hal yang sama. Dan sayangnya teman saya yang duduk sebelah kanan saya itu meninggal. Waktu di Palembang juga bersama waktu itu? Iya. Apa yang bisa Anda ceritakan ketika peristiwa pertama, peristiwa Palembang? Yang pertama, ketika pada waktu pesawat keluar landasan, saat itu saya merasa takut. Karena itu baru 1 tahun terbang. Iya. Dan ketika dari kokpit bilang brace for impact, langsung hal ini yang sering kali yang dipelajari gitu. Maksudnya kami mendapat ilmu pengetahuan sebagai prosedur-prosedur di mana harus siap dalam kejadian apapun gitu. Dan ini sudah semacam kode-kode untuk kami siap siaga kapanpun. Pada waktu itu saya bersama dengan senior saya, kita langsung ambil tindakan. Nah, dengan kejadian itu saya ingat sekali waktu galley semuanya berantakan, dapur berantakan. Terus begitu saya setelah diam, maksudnya setelah udah kira-kira aman, di situ kami juga menyadari bahwa kami harus segera mengevakuasi penumpang. Dan saat itu saya ingat sekali saya lihat senior saya itu pucat. Dia aja terbang lebih lama dari saya, pucat ya Mas ya. Saya pun juga saya lihat ke kokpit juga diam aja gitu. Maksudnya kokpit juga lagi tarik nafas. Lalu saya jalan ke aisle, saya lihat penumpang kami juga ternyata mereka nggak tahu apa yang terjadi gitu. Karena kejadiannya juga saat itu kan gelap. Memang pada waktu mendarat pas waktu gelap. Terus udah gitu ada ibu-ibu, dia bangun sama saya, dia nanya, "Mbak, kenapa?" Saya bilang nggak apa-apa Bu, tenang. Karena kami sudah diajarkan bahwa terjadi apapun harus tetap tenang gitu. Terus ibu-ibu bangun dan dia bilang, "Apa yang tenang? Muka Mbak pucat begitu," dia bilang gitu. Saat itu saya cuma merasa. Jadi waktu itu Anda benar-benar merasa takut? Iya. Benar-benar hati itu kayak berasa luar biasa. Iya ya, ciut banget benar-benar. Terus ya setelah kejadian itu kami mengevakuasi penumpang dan di kamar hotel saya bersama dengan sahabat saya Dewi, kami tuh meringkuk. Dinginnya itu masih berasa, takutnya itu masih berasa. Ternyata profesi ini nih nggak main-main, profesi ini nih benar-benar ya. Walaupun ini merupakan profesi Anda katanya, yang Anda cita-citakan sejak kecil. Iya, impian. Waktu bercita-cita itu kebayang nggak akan menghadapi kan? Nggak kebayang, bener-bener nggak kebayang. Kebayangnya cuma enaknya jalan-jalan, terus udah gitu ya keliling dunia, belanja dan sebagainya. Tapi ternyata profesi ini riskan sekali untuk cepat meninggal ternyata. Oke, saya kembali ke Kapten Rozak. Ketika menghadapi kondisi kritis di atas begitu, apa yang harus disiapkan oleh seorang penerbang dan juga awak kabin terkait dengan itu? Anda harus menghadapi perasaan takut diri Anda sendiri, tapi Anda juga harus menenangkan orang lain. Jadi memang ada dua kasus. Yang pertama adalah ada waktu untuk waktu untuk briefing ke penumpang, dan ada juga yang tidak ada waktu. Dan pada saat kejadian saya itu sama sekali tidak ada waktu. Jadi kalau memang tidak ada waktu, semua SOP yang telah diajarkan ke kami, semua itu harus kita jalankan semua. Kalau di atas itu, kalau terjadi sesuatu, sudah tidak ada lagi yang kita minta tolong, maka saat itulah kita harus lebih dekat yang Maha Kuasa. Kalau Laura, ya. Bagaimana kondisi seperti itu? Bagaimana menghandle-nya?
ya cuma bisa benar-benar pasrah. Apa yang masih bisa kita lakukan ya kita lakukan. Tapi kalau di luar daripada itu ya udah kita benar-benar berserah. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita ini dan saya akan berbicara spesifik kepada Laura karena dengan kondisi terluka, Laura sempat disatukan bersama barisan jenazah korban. Saat itu Anda masih koma, tapi Anda kemudian tetap disatukan ke jenazah korban ya, rangkaian jenazah korban. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Mungkin dalam batin saya cuma bilang, Tuhan, saya tahu kalau hari ini saya mati, orang tua saya akan sedih. Kalau saya meninggal, orang tua saya akan sedih. Jadi, tolong Tuhan, kasih saya kehidupan satu kali lagi. Kejujuran adalah hal yang paling berharga. Top Coffee memang enak. Ada kejujuran dan kekuatan dalam rasa dan aroma Top Coffee Blend. Ada nikmat dan rasa yang memberi makna bersama. Saatnya bicara jujur, berani. Beli 3 gratis 1. Ini dunia gue. Kecintaan gue ngidupin suasana. Seperti kecintaan gue pada Indomie rasa soto. Paling lengkap, pas buat nyantai. Buat gue, Indomie rasa soto, jagonya soto. Razia Top Coffee. Daftar dan pasang tanda ini. Kena razia Top Coffee, langsung 50.000. Razia Top Coffee. Kopinya, paling Indonesia. Kena razia Top Coffee, 50.000. Jual lebih dari 2 varian Top Coffee, jadi 100.000. Pembeli, 50.000. Razia Top Coffee, jual lebih dari 2 varian Top Coffee, jadi 100.000. Untuk pedagang yang terdaftar, menangkan 12 paket umroh, 1 pemenang tiap 2 minggu. Masih kurang. Gosok arusnya, dapatkan 100 motornya. Tunggu kedatangan Detektif Top. Ternyata pemberian gerasi itu tergantung dari presidennya. Pidana mati nggak ada urusannya sama penjaraan. Bagaimana mau dijerakan orang udah dimatiin? Aparat penegak hukum dalam konteks kinerjanya belum sungguh-sungguh dalam arti proses penegakan hukumnya secara adil. Yang mengatakan bahwa ini hak prerogatif, jadi beda presiden, beda ini. Ini terus terang mengagetkan saya. TV One memang beda. Si ibu yang satu ini membawa anaknya yang masih kecil saat bekerja. Di Amerika Serikat, orang tua dapat mengirimkan anaknya melalui paket pos. Inilah ikan laut yang dibuat menjadi bagar yang mengundang selera itu. Majalah Pagi TV One memang beda. Waktu itu sama saya, anak saya itu dipukul bagian belakang telinga. Mengungkap peristiwa terkini di masyarakat. Penyelidikan yang penuh dengan intrik. Dan menunjuk septic tank sebagai tempat pembuangan jasad kakak dirinya itu. Waspada, kriminalitas sekeliling Anda menyingkap tabir. Di TV One memang beda. Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Cimahi melakukan aksi sweeping pabrik. Mereka menyebut paksa sejumlah buruh pabrik. Pencarian pesawat latih jenis Liberty milik Sekolah Penerbangan Lombok Institute of Light and Technology yang jatuh di perairan Pulau Loyo hingga hari Kamis. 4 hari menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Kabupaten Kediri, kondisi kesehatan G, pasien suspek virus Ebola menunjukkan tanda. TV One memang beda. Apa yang paling Anda ingat ketika peristiwa itu terjadi? Kalau misalnya Anda ingat-ingat lagi sekarang. Ya, yang saya ingat saya cuma bilang sama teman saya yang duduk di sebelah kanan saya. Saya cuma bilang sama dia, perasaan saya nggak enak. Oke. Itu ketika take off atau? Ketika mau landing. Ketika mau landing. Iya. Okay. Dan habis announce, saya taruh. Habis itu saya ngomong, perasaan saya nggak enak. Okay. Dan gak lama kemudian
saya dengar bunyi brak kencang sekali. Dan bersama dengan itu teman yang duduk di sebelah kanan saya itu meninggal dengan keadaan yang sangat tidak mengenakan buat saya. Tapi hari itu saya nggak tahu dia meninggal seketika itu juga. Cuma kepalanya itu hancur. Ketika Anda mendengar suara itu, Anda masih tersadar dan tubuh Anda masih... Iya, jadi tubuh saya itu terlempar bersama dengan kursi tempat saya duduk. Jadi bersama dengan seat belt dan kursi, jadi tubuh terlempar sampai... Tubuh saya itu bertemukan di bawah reruntuhan sayap pesawat. Oke, Anda berarti ada di dekat pintu darurat? Iya. Duduk di main entrance, di bagian depan, di belakang. Oh, di bagian depan, di belakang kokpit? Iya. Kemudian ada bunyi, Anda terlempar. Ketika terlempar, Anda masih... Iya. Yang saya ingat saat itu adalah semua benda yang ada di pesawat itu rasanya seperti nancep di badan. Dipukul banyak orang, dipukul banyak sekali barang. Dan yang saya ingat hari itu, dalam keadaan terlungkup, saya dengar orang teriak, sakit, tolong. Sementara badan saya mau saya bangun itu udah nggak bisa lagi. Karena udah berat sekali rasanya. Dan sakit yang Anda rasakan luar biasa pasti? Iya. Lalu apa yang terjadi? Dan dalam keadaan seperti itu, yang saya ingat cuma saya hari ini janji mau pulang Tuhan sama orang tua saya. Saya udah berhari-hari nggak pulang ke rumah. Saya janji sama mama saya hari ini mau pulang Tuhan. Yang saya ingat saat itu cuma seperti itu. Jadi pada waktu itu dalam keadaan saya berdoa. Pada waktu itu saya berdoa, saya cuma bilang udah dengar penumpang teriak sakit, tolong. Badan ini juga udah nggak bisa bergerak. Tadi saya pikir mau nolong penumpang. Saya pikir ada apa ini, saya mau bangun, udah nggak bisa. Dan tidak lama kemudian, akhirnya saya udah pasrah. Saya cuma bilang, Tuhan, hari ini saya mau pulang. Itu kemudian terlintas wajah orang tua Anda. Anda ditempatkan di barisan korban yang diduga sudah tidak bernyawa lagi, sudah menjadi korban jiwa. Dan kemudian orang yang menempatkan Anda di situ mendengar suara Anda merintih. Ketika ditempatkan berbaris dengan jenazah korban, apakah Anda masih sadar waktu itu atau setengah sadar? Saya udah tidak sadar. Saat itu udah di bawah alam bawah sadar saya sebenarnya. Saya pun juga tidak ingat. Yang saya ingat cuma tolong sakit. Kata itu terus. Dan saya sudah tidak sadar pada waktu itu. Apa Anda bisa ceritakan kemudian ketika Anda bangun, bagaimana kemudian Anda mendapati diri Anda? Saat itu ketika saya terbangun, saya cuma ikutin suara ibu saya sebenarnya. Ketika saya dengar orang tua saya panggilin saya. Pada waktu itu sebenarnya badan saya udah ringan sekali. Dalam keadaan tubuh ini udah ringan. Saya berjalan dalam kegelapan. Lalu tidak lama kemudian saya lihat ada satu sinar yang begitu terang sekali. Saya lihat satu sosok pribadi yang wajahnya nggak bisa saya lihat. Karena terlalu terang. Dan di sana ada satu suara yang berkata, kamu harus kembali, masih ada yang harus diceritakan. Dan tidak lama kemudian saya dengerin mama saya terus panggilin nama saya. Dan ketika orang tua saya terus panggil nama saya terbangun. Dan ketika terbangun ternyata saya sudah koma selama 3 hari. Dalam keadaan seperti itu ternyata kecelakaannya hitungannya detik. Kalau bisa kita bilang itu detik ya. Tapi yang terjadi wajah saya ini, tulang pipi saya ini hancur. Pipi saya ini terbacok. Tangan saya ini copot. Pinggang saya patah. Kaki saya patah. Saat-saat masa-masa sebenarnya masa-masa hampir yang tidak sadar dalam masa-masa koma itu dalam hati saya. Dan mungkin dalam batin saya cuma bilang, Tuhan, saya tahu kalau hari ini saya mati, orang tua saya akan sedih. Kalau saya meninggal, orang tua saya akan sedih. Jadi, tolong Tuhan, kasih saya kehidupan satu kali lagi. Untuk saya bisa memperbaiki kehidupan saya dan untuk saya minta maaf sama orang tua saya. Karena saya merasa sebagai anak, saya sering kali mengecewakan orang tua saya. Dan ya memang sangat mengecewakan orang tua saya dengan sikap saya. Dengan kondisi tubuh yang kemudian Anda ketahui setelah Anda sadar, bagaimana kemudian Anda menghadapi kondisi itu dan bagaimana kemudian Anda memotivasi diri Anda untuk tetap bisa bertahan? Terus terang ini nggak gampang. Untuk melewati proses demi proses, tahapan demi tahapan, panjang sekali. Awalnya saya pun juga nggak nyangka kalau ini sedemikian panjangnya. Sampai 10 tahun sekarang masih dalam keadaan seperti ini. Dan saya percaya
ini bukan dengan kekuatan saya sendiri. Ya karena saya merasa yang tadi saya udah menyerahkan hidup saya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan ini semua pasti anugerah. Menyadari bahwa ini adalah anugerah, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan yang pasti ini karena keluarga juga yang mendukung. Apakah dengan kondisi yang Anda hadapi kemudian Anda merasa ternyata menjadi pramugari seperti yang saya cita-citakan sejak kecil bukan merupakan pilihan yang tepat buat saya? Pernah mungkin berpikir seperti itu, tapi saya percaya bahwa ketika hal itu adalah menjadi suatu impian dalam hidup, yang bisa saya katakan saya tidak pernah menyesal. Bagaimana kemudian Anda menjalani itu, proses hari demi hari hingga 10 tahun seperti ini? Itu layak saya dengarkan dan penonton juga akan tertarik untuk mendengarkannya. Kami akan kembali dengan penjelasan dari Laura sesaat lagi. Jatuhnya itu di kuburan. Dan kaki saya itu mengalami busuk. Setelah operasi berkali-kali sampai ke 12 kali operasi, dokter katakan ini belum berhasil. Jadi dia mau amputasi kaki saya. Ini dunia gue. Kecintaan gue ngidupin suasana. Seperti kecintaan gue pada Indomie rasa soto. Paling lengkap, pas buat nyantai. Buat gue, Indomie rasa soto, jagonya soto. Kejujuran adalah hal yang paling berharga. Top Coffee memang enak. Ada kejujuran dan kekuatan dalam rasa dan aroma Top Coffee Blend. Ada nikmat dan rasa yang memberi makna kebersamaan. Top Coffee, kenikmatan khas Indonesia. Untuk negeriku, satu pilihan kopi. Jujur, Top Coffee memang saatnya bicara jujur. Berani. Beli 3 gratis 1. Tak sekedar menemani sarapan Anda atau menepis kejenuhan di tengah kemacetan jalan raya. Apa kabar Indonesia Pagi? Senantiasa menyajikan beragam informasi yang komprehensif. Sahabat setia, mencerdaskan Anda. Apa kabar Indonesia Pagi? TV One memang beda. Yang kami nyatakan adalah kami tidak percaya lu lagi. Mau kita percaya itu nggak ada dalam dunia presidensial. Wakil dari rakyat ini bro, sama Prof wakil dari rakyat daerah pemilihan. Yes. Anggaran ini 246,5 tidak habis. Bagaimana? Check and balance antara DPR dan pemerintah. Debat TV One memang beda. Program informasi yang disajikan secara rinci dan juga mendalam. Ensiklo TV di TV One memang beda. Ternyata pemberian gerasi itu tergantung dari presidennya. Pidana mati nggak ada urusannya sama penjaraan. Bagaimana mau dijerahkan orang udah dimatiin? Aparat penegak hukum dalam konteks kinerjanya belum sungguh-sungguh dalam arti proses penegakan hukumnya secara adil. Yang mengatakan bahwa ini hak prerogatif, jadi beda presiden, beda ini. Ini terus terang mengagetkan saya. TV One memang beda. Setiap hari kami mempersiapkan yang terbaik, berbagai peristiwa penting. Itu tuntutan sudah kita lakukan maksimal 5 tahun yang lalu. Jadi apakah PDIP memang menawarkan ini untuk Demokrat berkoalisi? Dengan pidana penjara selama 8 tahun. TV One memang beda. Apa yang terjadi waktu itu? Saya tahu Anda tidak sadarkan diri, tapi barangkali ada yang menceritakan kepada Anda, orang tua Anda barangkali, bagaimana kondisi Anda waktu itu?
Pada waktu itu diceritakan ada yang setelah tubuh saya itu dijajarin sama jenazah, dibilang hari itu bapak-bapak tersebut mau rapiin jenazah, tapi karena dia mendengar ada orang yang berhenti sakit tolong, dan bapak-bapak tersebut ternyata kaget, ini masih hidup, kenapa disatukan dengan jenazah-jenazah yang lain. Lalu setelah itu dia panggilin teman-temannya untuk angkat badan saya. Nah, ketika pada waktu dia mau angkat, dia bilang berat sekali badan saya. Dan pada waktu dia mau angkat, dia bilang, dia pikir ini ada rambut saya jatuh-jatuh. Lalu dia bilang tak singkep, karena orang Jawa kan. Dia coba tak singkep, ternyata daging pipi anak bapak itu coplok, kata dia. Tak balikin lagi, kata dia. Ya, saya bersyukur. Saya nggak tahu bapak-bapak tersebut, tapi saya sangat berterima kasih sekali. Bapak itu iya, bapak itu ada. Konon kabarnya juga karena luka kaki Anda ada rencana ingin diamputasi tadi. Iya, benar akan sekali. Diamputasi. Karena seperti yang dilihat jatuhnya itu di kuburan, dan kaki saya itu mengalami busuk. Setelah operasi berkali-kali sampai ke 12 kali operasi, dokter katakan ini belum berhasil. Jadi dia mau amputasi kaki saya, dan proses demi proses tetap terus dijalani. Akhirnya tulang kaki saya diangkat, dibuang sepanjang 22 cm, digantikan dengan tulang orang meninggal. Ketika Anda sudah agak sadar gitu ya, sudah bisa berkomunikasi, Anda berbicara dengan ibu Anda, dan apa isi pembicaraan itu? Anda katakan bahwa saya berdoa, dalam doa saya mengatakan, Tuhan, saya ingin pulang karena saya sudah janji kepada ibu saya. Saya belum bicara seperti itu. Hal yang bisa saya lakukan ketika pertama kali bisa bicara dengan orang tua saya adalah saya minta maaf. Itu sesuai dengan apa yang selama ini saya mau katakan. Dan ketika saya minta maaf, hal yang membuat saya kaget adalah orang tua saya bilang dia sudah memberikan maafnya kepada saya. Dan itu membuat saya merasa sebagai anak malu sekali. Selama ini ya berpikir dengan cara pikir saya sendiri tanpa memperhatikan perasaan orang tua. Hubungan Anda dengan ibu Anda sangat dekat? Sekarang iya. Sebelumnya tidak. Mungkin karena kondisi yang menimpa Anda kemudian akhirnya menjadi begitu dekat hubungannya? Iya. Membuat saya menyadari bahwa dalam keadaan saya lumpuh, dalam keadaan saya tidak berdaya, dengan tulus orang tua saya merawat tubuh saya. Fase hari demi hari Anda lewati sampai 10 tahun ini, dan masih dalam upaya penyembuhan. Apa yang masih Anda harus lakukan sekarang ini untuk fase penyembuhan itu? Untuk fase penyembuhan yang saat ini, kata dokter, ini nggak mudah. Kemarin ketika saya katakan, dokter, kemarin aja bisa, kan parah. Kalau sekarang pasti bisa. Tapi dokternya bilang ini yang sekarang berbeda. Yang akan dilakukan ada 2 option. Yaitu yang pertama, saya harus suntikin badan saya tiap hari untuk mempercepat agar tulang ini pertumbuhannya lebih cepat. Karena pertumbuhan tulang ini lama. Suntikin setiap hari buat perut saya dengan obat yang dipersiapkan. Dan obatnya juga nggak murah sebenarnya. Dan yang kedua adalah menghadapi operasi, di mana dokter akan membuka badan belakang saya, diambil tulangnya, terus dioperasi kembali kakinya. Untuk dicangkokkan? Iya, dicangkokkan. Dan ini dia bilang high risk. Ya pasti juga high cost. Jadi cuma ada 2 tahap yang sekarang ini. Anda tentu saja dengan kondisi Anda alami, Anda otomatis berhenti sebagai pramugari, ya. Profesi yang Anda cita-citakan. Ya. Tapi kemudian lepas dari itu kan Anda traveling lagi dengan pesawat. Kapan pertama kali Anda menggunakan transportasi udara, dan bagaimana kemudian itu Anda Anda jalani? Pada waktu kecelakaan sampai dalam menjalani recovery hampir satu tahun. 1 tahun. Saya kembali lagi naik pesawat. Terus terang, hati saya itu ciut sekali gitu. Apalagi untuk naik pesawat kembali, saya cuma bilang saya nggak berani, saya takut kalau sampai ngalamin kecelakaan lagi. Tapi orang tua saya bilang nggak boleh seperti itu. Kalau kamu udah mau diambil sudah dari kemarin pada waktu yang kecelakaan itu. Sekarang nggak boleh. Kemana waktu itu terbang pertama? Balik dari Singapura ke Jakarta. Oke, setelah recovery itu 1 tahun itu? Iya. Dan setiap bulannya ya kembali lagi berobat. Dan itu
Sekarang sudah nggak ada masalah lagi terbang? Nggak ada masalah. Jadi sebenarnya masalah trauma itu nggak jadi isu buat Anda? Nggak jadi isu. Apa yang barangkali Anda bisa sampaikan kepada keluarga korban ketika sanak keluarganya tertimpa kemalangan karena kecelakaan udara? Apa yang bisa Anda bagi dengan mereka? Ya, ini bukan hal yang mudah. Untuk bisa ngadepin ini bukan hal mudah. Mungkin sekarang kita nggak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi suatu hari nanti kelak kita akan mengerti. Kalau saya udah lewat 10 tahun saja bisa seperti sekarang ini. Dan saya percaya pasti ini merupakan ada hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bukan hanya saja buat keluarga, tapi untuk seluruh penduduk Indonesia dan seluruh pihak penerbangan. Hasil riset menunjukkan bahwa transportasi udara masih menjadi transportasi dengan tingkat keamanan paling tinggi dibandingkan moda transportasi lain. Anda masih setuju dengan itu setelah apa yang Anda alami? Iya, saya percaya masih aman. Kalau dibandingkan rasionya kan memang jauh sekali. Tapi saya minta Anda menyampaikan satu kalimat barangkali atas apa yang sudah Anda lewati, sudah Anda alami dari peristiwa kecelakaan yang menimpa Anda, yang merenggut kesehatan Anda dan juga profesi yang menjadi cita-cita Anda sejak kecil. Apa yang menjadi hikmah buat Anda terkait dengan apa yang telah Dalam keadaan apapun tetap bersyukur. Cuma itu. Oke. Mudah diucapkan tapi jalaninnya susah menjalankannya. Laura, terima kasih atas waktunya. Boleh tepuk tangan. Baik, dan kami akhiri jumpa kami sampai di sini minggu depan. Kami akan hadir menjumpai Anda setiap minggu malam pukul 7 dengan narasumber yang lain dan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Terima kasih. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Roma Malkis Abon. Abon banget. Lapar di jam kritis? Tenang, kan ada Malkis Roma. Ketebalan dan kerenyahannya pas buat pengganjal lapar. Aromanya khas roti. Manisnya apa? Malkis Roma memang nomor 1. Crackers renyah pengganjal lapar. Selamat malam pemirsa. Fraksi Partai Golkar menyetujui revisi Undang-Undang tentang Pilkada dan Pemerintah Daerah. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, fraksi Golkar dan seluruh DPD tingkat 1 menyetujui Perpu Pilkada. Selain itu, fraksi Golkar meminta pemerintah memperjelas anggaran infrastruktur desa. Setelah disepakati oleh forum, hasil rapat akan diajukan dalam rapat pleno di Komisi 2 DPR sebelum dibawa ke Badan Legislasi. Demikian kabar terkini, saksikan Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi bersama Pramita Andini. Terima kasih, sampai jumpa. Lapar di jam kritis? Tenang, kan ada Malkis Roma. Ketebalan dan kerenyahannya pas buat pengganjal lapar. Aromanya khas roti. Manisnya apa? Malkis Roma memang nomor 1. Crackers renyah pengganjal lapar. Anda baru saja menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Roma Malkis Abon. Abon banget. Kembali di Apa Kabar Malam, saya sudah bersama dengan dua narasumber saya. Dia akan merekam sekitar 25 jam terakhir. Pilot menghadapi apa yang disebut sebagai kekeliruan disorientasi spasial. Berhasil diangkat bagian dari black box yang disebut dengan flight data recorder. Apa kabar Indonesia Malam? TV One memang beda.